Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya memiliki PlayStation 2 seri 9000, teman-teman. Ini optiknya masih ada, hanya belum dicek optiknya bagus atau tidak. Kemudian serinya adalah PS2. Ini ya, model SCPH 9006. Nah, SCPH 9006 ini adalah PlayStation 2 yang tidak bisa menggunakan MC boot, teman-teman. Jadi harus dipasangkan yang namanya chip Matrix seperti ini. Matrixnya Matri mode apa ini? Mode bu versi 5.0. Ya. Nah, di video ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara memasang Matrix 5.0 ya, teman-teman. Jadi yang pertama kita akan bongkar dulu. Jadi di sini kita akan lepas penutup bautnya. Jadi penutup bautnya ini sepertinya ada banyak banget ya. Oke, kemudian depan ini enggak ada, berarti sama dengan yang ini. Jadi ini PlayStation-nya masih original, teman-teman. Jadi belum pernah dilakukan pembongkaran. Jadi kemarin saya pasang apa jenenge MC boot. PlayStation ini ternyata nggak mau, teman-teman. Rupanya agak sulit. Oke, bongkar. Sekalian ini tutorial untuk membongkar PS2 seri SCPH 9006 ya, teman-teman. Jadi memang ada tipe 2 9006 ini yang bisa dikasih MC boot, tapi ada yang harus dipasang mode Matrix, teman-teman. Oke, di sini sudah kebongkar, tapi yo ternyata tidak semudah yang dilihat ya, teman-teman. Nah, langsung bisa terlepas, teman-teman. Nah, ini posisi barangnya seperti ini. Nah, ini kalau yang model tipe flexi seperti ini memang tidak bisa dikasih apa namanya MC boot ya, teman-teman.
Kita lepas dulu PSU nya, nanti kita bersihkan, ini kotor banget. Dia kita lepaskan. Ini memang betul-betul kotor banget teman-teman. Oke, kita akan lepas pendinginnya. Jadi memang betul-betul PS2 nya ini masih original, belum pernah dilakukan pembongkaran. Jadi bisa jadi ini chipnya juga masih original ya teman-teman. Oke, ini sudah bisa terlepas, bisa keangkat. Kita harus hati-hati, ini semoga saja nggak putus ya ini. Nah, oke. Super 9 nih teman-teman ya. IC-nya menggunakan IC, teman-teman bisa melihat ini. IC Super 9. Jadi yang kita ganti nanti chipnya ini teman-teman ya. Kita ganti dengan IC Matrix ini. Nah, di sini ada tulisannya juga MNOPG, jadi tinggal kita urutkan saja kabel-kabelnya ini apakah nanti sama ya cara gambarnya. Ini dikasih bawaan tempat untuk memasang ini teman. Nah, tempat untuk memasang chip ini. Duh. Aduh. Hati-hati. Set. Oke. Mantap ya teman-teman, tinggal tempel di sini. Jadi kita harus pandai-pandai memposisikan tempatnya kayak seperti ini. Jadi kita harus bongkarnya memang satu persatu, jangan terburu-buru nafsu ya. Ini nanti yang penting ini mudah dilepas saja gitu ya. Kita harus posisikan dulu seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini. Mana yang kira-kira lebih mudah untuk dieksekusi? Sepertinya ini tombol, karena banyak yang di sini. Tuh, ini kemungkinan kabelnya cukup mudah ya. Kita harus pertimbangkan kabel juga ini. Kalau ground nggak ada masalah sih seperti ini. Oke teman-teman, kita akan eksekusi saja. Jadi kita akan memfungsikan semuanya ya, termasuk apa itu namanya, optiknya juga mau saya fungsikan, mau dipakai atau tidak, karena ini saya juga nggak tahu apakah optiknya itu bisa digunakan atau tidak. Tetapi
lebih baiknya saya pengen membuat ini original seperti aslinya, tapi terlihat itu optiknya juga nggak kurang begitu bagus ya, sudah agak gimana gitu. Oke, sementara kita pasang semua dulu aja. Nah, ini ada baterai juga teman-teman, ini cukup kotor banget ya, jadi memang perlu pembersihan ini ya, mungkin sekalian kita bersihkan atau gimana ya, gimana teman-teman enaknya. Jadi kita lihat dulu kabel-kabelnya. Jadi memang nempelnya di sini teman-teman ya, nanti cukup dibersihkan aja. Coba parah banget sih kotornya. Ini baterainya nanti kita cek apakah masih bagus, kalau sudah nggak bagus nanti kita ganti sekalian, karena baterainya digunakan untuk menyimpan settingan teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini IC-nya itu ada IC Super 7, kemudian ada tipe IC Super 9. Saya nggak begitu paham perbedaannya apa. Oke, yang pertama kita akan kasih tenor dulu ya teman-teman, untuk mempermudah dalam penyudiran. Jadi kita kasih semuanya. Oke. Jadi pastikan teman-teman memahami kaki-kaki penggantinya. Jadi saya sedang mencari data di internet ya. Sebenarnya saya itu punya situs teman-teman ya. Oke, ini YouTube saya teman-teman, YouTube blog saya ya, namanya jocovlog.my.id. Teman-teman bisa mencari di bagian ceritaku kalau nggak salah ya. Kemudian teman-teman bisa mencari pemasangan metrik. Nah, ini ya skema pemasangan Modu 5.0 atau asimetrik untuk PlayStation 2 atau PS2 ya. Di sini sudah ada video tutorialnya, video apa namanya, termasuk nanti videonya saya pasang di sini juga teman-teman, bagi teman-teman yang mau memasang asimetrik di PlayStation seri Slim ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada petunjuknya lengkap banget. Ini modul 5 SCPH 9000, SCPH 9006. Jadi ini kalau yang sudah dikasih IC seperti ini sebenarnya sudah digunakan untuk bisa membaca optik ya teman-teman. Membaca kaset bajakan, maksudnya optik, kaset bajakan. Jadi sebenarnya tinggal diganti saja ya. Jadi ini sepertinya sudah sesuai ya. Jadi tinggal dilepas-lepas hanya saja untuk CK ini dipasangkan kemana gitu loh. SCEX.
SX CX CX ini CX C6 ini bukan CX mungkin clock itu ya. Oke ya, mungkin saya akan cari tutorial yang lain. Oke, tapi secara keseluruhan itu mirip nih teman-teman, tinggal dilepas saja. Jadi kita ini mau dari mana ya ini? Ini seperti ini Pak ya. Nah, ini yang VCC ya. VCC ini kita lepas. VCC ini 3, oke ini ya. Nah, kabelnya yang nggak cukup nih teman-teman. Oke, kemudian ground. Waduh, kabelnya terlalu minim teman-teman. Ya, harusnya di apa ini namanya, dicarikan alternatif kabel ya. Oke, yang nanti belum sampai kita lepas nanti. Intinya overall nanti seperti ini mungkin. Reset. Oke, ini reset, kita lepas dulu. Jadi kita lepasnya satu-satu, jangan terburu nafsu teman-teman. Ini reset. Oke, reset kita pasang di sini, di reset. Cara tombol reset. Kemudian apa lagi ya? R. R dulu. R dipasang ke, oke ini kayaknya nanti dulu R. Kita pasang P dulu. P. P kemudian Q. Bukan Q nih ya. O. Mungkin difoto dulu ya teman-teman biar nggak
tidak salah. Oke, kemudian kita apa sih? Ini P ya, bener ya? P, P, O. Tuh, betul. Kemudian M. Oke, teman-teman, kita pasang yang B ini, yang ini pas. Jadi sebenarnya pemasangannya itu cukup mudah. Seperti ini. Nah, selanjutnya GND atau ground ya. Tinggal yang agak hati-hati itu ngorder KPI-nya ini, teman-teman. Semuanya gatok. Ternyata gatok ini. Oke, nanti kita ambil. oke, ini sudah selesai ya dengan pemasangan geometrik. Kita bisa lihat.
Sudah selesai ya pasang metrik. Jadi yang di sini juga bisa lepas. Kabel sini kita lepas seperti kabel B, F, G, H, I ya. Nah, Oke, tinggal merapikan saja teman-teman ya. Ini yang F itu dipasang ke mana? Oke, tinggal cepat. Yang konslet. Ya, tidak ada yang konslet ini. Oke, overall nah aman. bro, ini sudah selesai dalam pemasangan chip metrik. Oke, teman-teman, yang F ini kita lepas saja ya, potong. Kemudian kita sambungkan saja di sini.
Oke, sudah terpasang ke 3 volt. Nah, oke, ini secara keseluruhan sudah terpasang, cuma yang F ini tidak dilanjutkan karena nggak ada jalurnya teman-teman yang F. Oke, ini beres. Kita tinggal isolasi yang kecil ini. Ini sudah diisolasi dan diselamatkan. Kita perlu cek lagi enggak ya? Saya perlu cek lagi lewat handphone ya, hasil fotonya tadi. Ini sudah saya foto teman-teman, jadi untuk saya lebih hati-hati ya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Kita bersihkan dulu nih teman-teman. Terlalu kotor. Oke, sudah beres. Kita tutup aja sekalian teman-teman. Ya, supaya nanti dalam proses pengujiannya lebih enak, nyaman. Oke. Tombol reset oke, power oke, pembukaan CD oke. Kita tinggal melakukan pengujian. Semoga saja bisa nyala. Bismillah. Oke teman-teman, ternyata tadi itu udah dibikin pusing kabelnya ini ya, ternyata rusak ya, putus di tengah. Akhirnya saya ganti kabel teman-teman ya. Nah, ada beberapa yang setelah saya mempertimbangkan berbagai hal, akhirnya ini teman-teman, akhirnya untuk yang optik ini saya lepas teman-teman ya, nggak saya pasang. Optiknya saya bongkar karena memang untuk apa juga masang masang optik kalau memang tidak digunakan ya.
Kemudian sehingga yang saya tidak pasang itu teman-teman di akhir ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Nah, yang jalur sini teman-teman, yang huruf jalur ini semua. Jadi ada S, X, Y, B, G, H, I, A. Ini saya lepas semua kabelnya. Kemudian kabelnya tidak saya potong, tapi saya buat seperti ini teman-teman. Ya, nanti sewaktu-waktu kalau mau saya pasang kembali kan tinggal saya pasang gitu ya. Nah, ini daripada saya bongkar dalemannya ya, sehingga cukup saya pasang seperti ini. Kemudian apalagi ya, sebenarnya sudah cukup itu teman-teman, informasi yang update paling akhir ya. Jadi yang saya hanya pengen membaca dari USB saja. Oke, kita akan pasang teman-teman. Akan pasang. Ini power. Oke, terpasang dengan baik kabel-kabelnya. Kemudian setelah itu di sini ada kabel apa ya, kabel F tadi nggak saya pasang juga. Oke, kita tinggal pasang tutupnya seperti ini. Ganteng. Oke, sudah terpasang dengan rapi teman-teman. Ya, mantap jiwa. Kita akan melakukan pengujian ulang ya teman-teman. Oke, saya tampilkan kameranya dulu ya. Nah, ini PS-nya. Kita buat ukurannya agak besar. Jadi di sini saya tidak setting apapun, saya langsung colok saja ke sini. Ini saya pakai hard eksternal, saya colokkan USB-nya. Kemudian saya pasang video outputnya ya teman-teman. Kemudian saya pasang power. Bismillahirrahmanirrahim, semoga ini bisa menyala. Oke, udah nyala merah di sini teman-teman. Tombolnya sudah oke, kita nyalakan. Set. Oke, sudah muncul layar metrik. Tinggal kita pasang sticknya. Nah, ini teman-teman. Bisa jalan ya ini ya teman-teman, bisa lihat sendiri. Saya geser kiri kanan ya, jalan. Saya tanda silang. Oke, bisa baca. Alhamdulillah. Jadi proses pemasangan metrik ya beres teman-teman ya. Ini IC-nya, IC Super 9 E19. Ini sudah saya ganti metrik yang bisa membaca hard disk eksternal. Oke, ternyata pemasangannya cukup mudah, nggak terlalu sulit ya teman-teman. Oke, bisa lagi aja kalau misalkan gagal bot. Oke, kita akan coba menjalankan satu game, apakah bisa berjalan dengan sempurna gitu ya. Oke, kita cari game.
geser supaya tidak terlalu mengganggu. Game apa ya, GTA ya, Grand Theft Auto, aduh, GTA mana ini, Game Trip. Nah, ini ya. Apakah bisa running teman-teman? Kita beresi semua ya, supaya teman-teman nanti nggak penasaran. Jadi di sini saya tidak melakukan settingan yang aneh-aneh ya, tidak menyeting. Wah, ini jalan teman-teman, mantap jiwa. Teman-teman bisa melihat sendiri ya, tidak ada dusta di antara kita. Cuma memang untuk suaranya ini saya hilangkan teman-teman, saya khawatir kena lisensi hak cipta ya. Oke, ini baru loading. Ya, sambil mengenang hobi dulu ya teman-teman. Jadi saya sendiri dulu itu teknisi, tukang servis itulah. Mantap teman-teman, bisa jalan, wis. Nih teman bisa melihat sendiri ya, tidak ada dusta di antara kita, bahwa proses pemasangan metrik di tahun 2024 ini masih worth it ya teman-teman. Oke, PS2 nya ini bisa nanti saya sewakan atau mungkin akan saya jual. Monggo teman-teman bagi yang berminat. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman. Mantap ya, ini soalnya memang sengaja saya matikan. Karena hak lisensi nanti khawatirnya. Mantap teman-teman. Jadi kita tinggal melakukan rapi-rapi ya. Oke, kita akan pasang lagi, kita kembalikan seperti semula teman-teman. Oh, ada yang lupa teman-teman, ada yang lupa. Aduh. Oke, yang lupa apa ini teman-teman, ternyata saya belum mengembalikan ke tempat semula. Nah, ini yang berbahaya ini kalau lupa, baut kecil-kecil kayak gini loh.
sepele tapi bikin kepala pusing. Kayaknya ini ada 3 baut saja. Oke ya, udah beres. Tidak perlu ada penggantian karena barang masih bagus. Oke, kita simpan di sini saja supaya nanti tidak mengganggu pandangan ya. Apakah ini sudah oke dudukannya? Jangan sampai nanti dudukannya ini malah menjadi masalah baru. Nah, oke, sampai bunyi kletek. Nah, udah bunyi kletek, kita akan pasang semua skrup. Jangan sampai tertinggal. Jadi ada berapa baut ini? Ada 6 baut ya teman-teman yang harus dikembalikan seperti semula. Ukuran bautnya untungnya sama, jadi kita nggak terlalu repot mana bautnya mana yang bukan. Oke, akhirnya saya punya PS2 sejumlah 3 pieces ya teman-teman. Saya gunakan untuk rental sama disewakan. Oke, kita tinggal kembalikan seperti sedia kala, seperti ini ya. Oke, kita cari yang ini karet. Ini karet. Oke, jadi ini tampak depan teman-teman. Jadi ini yang depan, kemudian yang perlu dibongkar bautnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian ini kita tinggal bersihkan. Ini juga kita bersihkan teman-teman dari noda-noda. Kemudian kita segel ulang karena saya juga memiliki kertas segel teman-teman. Mana ya kertas segel? Oke, kita beri segel teman-teman. Jebret. Segelnya kita beri 2 ya, sama yang sini.
Siap untuk dijual barangnya, tinggal kita bersihkan saja. Kita tes lagi teman-teman untuk memastikan bahwa barang ini memang oke ya. Saya cukup beruntung, ternyata saya mendapatkan barang yang cukup bagus. Saya belinya bekas teman-teman. Jadi mungkin saya akan cari PlayStation yang lain untuk saya upgrade ke Matrix kalau perlu ya. Oke, kita Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, nyala. Mantap jiwa. Membagong. Oke. Oke, saudaraku, mantap banget. Gamenya terbaca. Oke teman-teman, sudah jadi metriknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube Joko Vlog. See you next time. Dan kesimpulannya, IC Super 9 ini teman-teman bisa ganti yang hanya bisa membaca. Ini sebenarnya IC Super 9E19 ini adalah IC yang hanya digunakan untuk membaca kaset bajakan. Itu ya. Nah, nanti kalau pengen mengubah ke yang bisa membaca harddisk, maka harus ganti Matrix. Matrix sekarang itu versi modul 5.0. Teman-teman nanti bisa mengunjungi di Joko Vlog ya. Joko Vlog, di situ teman-teman nanti bisa mengubah dari ini adalah seri SCPH 99006 ya. Nah, ini teman-teman cari saja judulnya skema pemasangan modul 5.0 garis miring asymmetric untuk PlayStation 2 atau PS2 ya. Ini saya menggunakan ini yang SCPH 9006. Ini saya ambil dari situs lain teman-teman. Ini sumbernya sudah ada ya. Oh, sumbernya dari sini nih ya. asnan.itgo.com. Jadi yang 9006 yang atas ini, kemudian yang SCPH 9000 yang bawah. Intinya kurang lebih sama. Jadi super, kalau di dalamnya itu rata-rata ya, rata-rata PS2 itu sudah ada. Kalau nggak Super 9 ya Super 7, itu sebenarnya sama persis. Teman-teman tinggal teman-teman ganti ke mode 9. Jadi di sini ada hurufnya tinggal dipindah saja, maka langsung bisa running. Itu kesimpulannya. Oke, see you next time teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.